Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-haqqul malikul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-abraril qadatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak pendengar Radio Rabbani 91,1 FM atau yang mengikuti melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa, menyambung silaturahim di antara kita melalui ilmu agama yang merupakan sebaik-baik ilmu, karena dengannya kita mengenali hal-hal yang terbaik, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenali dinul Islam dengan dalil-dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikannya hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat yang sudah ada semakin lama semakin bertambah dan semakin nikmat adanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillahu wa iyyakum. Selawat dan salam tentu tak lupa kita ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, melalui lisan yang Allah berikan untuk Nabi kita, sang imam penghulu sekalian alam, Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Semoga selawat dan salam bersambung kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya, menegakkan agamanya, berjihad meninggikan agamanya sampai hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillahu wa iyyakum. Ramadan indah dengan menghidupkan sunnah. Pada serial ini kita akan sedikit berbicara tentang misi kehidupan kita. Bahwasanya kaum muslimin dan muslimat
ukuran keberhasilan seseorang di bidang apapun adalah dilihat sejauh mana dia melaksanakan dan menjalankan misi yang ditetapkan untuk mendapatkan visi yang sudah digariskan. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita punya keyakinan bahwa negeri asal kita bukan di sini. Kita di dunia ini adalah sebagai perantau atau orang yang dalam perjalanan. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan. Orang asing pasti akan kembali ke negerinya. Yang orang dalam perjalanan juga akan kembali ke tempat asalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagi kita bahwa kita mesti kembali ke akhirat, dan tempatnya hanya dua. Di surga kekal di dalamnya, atau masuk neraka, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala tentu meridai kita, menginginkan kita kembali ke negeri asal kita, yaitu surga Jannatun Na'im. Wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kami katakan, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu berdua di dalam surga ini, dan makanlah daripadanya yang kamu inginkan, tapi jangan dekati pohon ini yang iblis menamakannya dengan syajaratul khuldi. Jangan kamu mendekati pohon ini, sebab kalau kau dekati, kamu akan jadi orang zalim, orang yang menganiaya dirinya. Tapi syaitan alaihi la'natullah fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan menggelincirkan keduanya. Fa'azallahuma fa'akhrajahuma, sampai mengeluarkan keduanya mimma kana fihi, dari kenikmatan surga yang pada awalnya mereka sudah rasakan, sudah nikmati. Lalu Allah kata, wa qulna ihbitu, lalu kami katakan kepada mereka, ihbitu minha jami'an, kalian semua keluar, turun daripadanya, yaitu Adam, Hawa, dan iblis. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian untuk sementara, karena ilahin pada sampai suatu waktu tertentu, kalian tinggal dulu di sana. Tinggal wa qulna habitu minha wa qul na'am fa'azalahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna habitu minha walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Turunlah kamu dari surga, dan bagi kamu di bumi tempat tinggal sampai masa yang ditentukan. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami katakan, turunlah kamu semuanya dari
surga itu. Nah, di saat datang kepada kamu petunjukku. Di saat datang kepadamu petunjuk dariku. Jadi Allah sudah janjikan akan mengirim petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Sebaliknya wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka menjadi penduduk neraka kekal di dalamnya. Jadi Allah siapkan siapa yang ikut petunjuk tak perlu khawatir balik lagi. Tapi yang tidak ikut petunjuk dia akan masuk neraka kekal di dalamnya. Ma'asyarul muslimin, jadi visi kehidupan umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kembali ke negeri asalnya. Sebagaimana seseorang merantau, pasti dia punya visi bahwa dia sampai waktu tertentu atau setelah mencapai target tertentu, dia akan kembali ke kampung halamannya. Dan tidak satu pun dari kita yang ingin kembali kecuali membawa hasil yang menggembirakan, hasil yang membanggakan, hasil yang bisa dinikmati dalam waktu yang panjang, bahkan kalau bisa tanpa batas. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di bulan Ramadan Nabi kita alaihi salatu wassalam melalui wahyu yang Allah turunkan membuat kita kembali kepada visi dan misi kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan misi kita di dalam kehidupan ini adalah hanya beribadah saja. Karena hanya itu yang bisa mengembalikan kita kepadanya. Kita tidak diperintahkan untuk menggarap dunia ini kecuali sekedar dan sebutuhnya kita. Makanya setiap perintah tentang mencari dunia bahasanya adalah sekedar bertebar. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Bila setelah selesai ibadah, salat didirikan, bertebaran di atas permukaan bumi. Tapi kalau untuk akhirat bahasanya fas'au ila zikrillah idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk datang kepada zikrullah. Kemudian untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, bersegeralah. Kemudian perintah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, nikmat yang Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, kampung akhirat, yaitu maksudnya surga. Jika utliq ad-daral akhirah maksudnya adalah surga, karena inilah kampung kita aslinya. Kemudian untuk dunia wala tansa, tapi jangan sampai lupa nasibaka minad dunia, bagian dunia. Juga tidak disuruh untuk bertungkus lumus, banting tulang. Tetapi dalam beribadah disuruh bersegera, fastabiqul khairat. Bahkan diingatkan dalam banyak ayat untuk jangan sampai dilalaikan oleh masalah-masalah dunia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan visi dan misi ini benar-benar terlihat nyata. Dan ketika manusia berada di atas visi dan misi kehidupan, maka kehidupan itu terlihat indah kaum muslimin. Lihatlah bagaimana kaum muslimin ketika mereka di bulan puasa ini kembali ke visi dan misi awalnya. Subhanallah, kehidupan mereka lebih tertata.
zikir dan ibadah mereka lebih teratur. Coba kita bayangkan kaum muslim, andainya setiap kita menyibukkan diri dengan melaksanakan visi dan misi di dalam bidang apapun tanpa memikirkan dan membicarakan yang bukan pekerjaan kita, maka sebenarnya kita aman, orang lain nyaman. Tetapi ternyata banyak di antara manusia pekerjaannya tak selesai, tapi ikut ngurus pekerjaan orang lain. Tugasnya tidak tuntas, tetapi tidak berhenti tanpa batas mengkritisi hasil karya dan kerja orang lain. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pelajaran sangat berharga bahwa di bulan Ramadan, Nabi SAW dalam hadis-hadis yang banyak sekali mengembalikan kita pada visi dan misi ini. Maka siapa yang mengamati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang mengaplikasikannya, kita lihat bahwa ibadah yang menjadi misi kehidupan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di bulan Ramadan terlihat benar-benar. Kita belum lagi melihat bagaimana di zaman Nabi SAW, tetapi berita yang sahih tentang itu sampai kepada kita dalam banyak hadis Nabi SAW. Di antaranya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam As-Sahihain mengatakan, was-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kabair. Bahwasanya salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, dan dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penebus dosa-dosa di antaranya. Iza jtunibatil kabair, bila tidak ada pelanggaran berat, selama dijauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Di sini motivasi luar biasa kaum muslimin. Seseorang yang membawa dan memikul beban hutang dalam kehidupannya, susah dibayangkan dia akan nyaman menatap masa depan. Hutang itu hammun bin nahar, hammun bil laili wa dhillun bin nahar. Hutang itu adalah galau di malam hari, menjadi beban pikiran di malam hari, dan kehinaan di siang hari. Setiap menghadapi manusia tempat kita berhutang, kita akan tak pernah nyaman bertemu dengannya. Dan di malam hari pikiran kita tak akan tentram. Dan dosa kaum muslimin adalah seberat-berat hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di bulan Ramadan kesempatan membayar hutang itu, bahkan mencari bonus dan lebih, terbuka lebar di depan kita, maka semakin semangat kita untuk kembali. Makanya orang yang rindu bertemu dengan Allah adalah orang-orang yang yakin dengan membawa penghasilan yang cukup membanggakan ketika bertemu. Lihatlah Allah ketika menyebut wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Salat itu berat sekali kecuali bagi orang khusyuk. Siapa
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin. Yakin di sini maksudnya bukan percaya, tidak. Dia berharap bertemu dengan Rabbnya. Ya, bertemu dengan Rabbnya dan kembali kepadanya dengan membawa sesuatu yang bisa dia banggakan di depan Allah SWT. Nah, Ramadan mengembalikan kita kepada semangat untuk menyelesaikan segala hutang kita yang setiap hari kita catatkan. Dan insya Allah Ramadan ini menjadi penghapusnya. Kemudian Nabi SAW dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mencari pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kaum muslimin, sekali lagi ini juga dorongan untuk berpuasa dengan benar-benar ikhlas karena Allah, ibtigha' wajhillah, melaksanakan perintah Allah, dan seketika itu mengharapkan gaji, pendapatan yang luar biasa yang dapat menutupi segala kekurangan dan dosa kita. Ma'asyarul muslim, nanti akan datang bahwa pahala puasa Allah yang siapkan. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang qiyamu al-lail, berjaga beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, karena ikhlas karena Allah dan mencari pahala daripadanya, diampuni dosanya yang terlalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain, siapa yang qama Ramadan, kalau tadi qama Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar ini qama Ramadan, melakukan qiyam Ramadan setiap malamnya, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua ini mendorong kita kembali kepada misi kehidupan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang memang disitulah jalan kita menuju kampung akhirat yang insya Allah menjadi visi kehidupan kita insya Allah ta'ala. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi SAW salla fil masjid zata lailatin fi Ramadan, salat di masjid dalam satu malam di bulan Ramadan. Fasalla bi salatihi nasun, melihat Nabi salat, mereka pun ikut salat bersama Nabi SAW. Summa salla minal qabilah fakathuran nas. Besoknya Nabi salat lagi, orang semakin banyak. Gimana tidak? Mereka ingin salat bersama Nabi SAW. Salat bersama imamul muttaqin. Mereka ingin mendapatkan, pertama mendapatkan ilmu bagaimana salat Nabi SAW di malam hari. Kedua, bagaimana mereka mendapatkan fadilat dan barakah salat di belakang Nabi SAW. Dan di malam-malam terbaik, di tempat terbaik, yaitu Al-Masjid An-Nabawi, bersama orang-orang salih, kaum muslimin dan muslimat. وصلى باتساع فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. Pada malam ketiga atau keempat mereka kembali berkumpul. Walam yakhruj. Nabi SAW tidak keluar. Lam yakhruj ilaihim Rasulullah. Nabi tidak keluar malam ketiga atau keempatnya. Falamma asbah, ketika beliau sudah di waktu subuh atau di waktu pagi, beliau mengatakan ra'aitul ladzi sana'tum.
saya sudah melihat apa yang kalian lihat. Karena dalam riwayat lain disebutkan, ketika Nabi tak keluar-keluar juga, mereka sampai melempari pintu Nabi dengan kerikil kecil, bil hasa. Ya, artinya memberikan kode ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau kami tunggu. Gimana mereka tidak merasakan indahnya kaum muslimin salat berdekatan Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik salat, sallu kama raaitumuni usalli. Sampai-sampai ketika satu malam Nabi salat bersama mereka sampai setengah malam saja dari lepas Isya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, laula naffaltana baqiyata lailatina, kenapa tidak diteruskan saja sampai akhir malam? Subhanallah, dari lepas Isya sampai tengah malam mereka belum merasa puas bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan kita hari ini kaum muslimin yang selalu mencari imam yang super eksekutif, yang ekspres? Alhamdulillah katanya tahun ini ada rekor baru salat tarawih. Kalau tahun lalu 7,2 detik, 7,2 menit, tahun ini rekornya pecah menjadi 6 menit. Ya subhanallah. Di mana nikmat salat seperti ini kaum muslimin? Salat itu bukan bagaimana cepat selesainya, tetapi bagaimana enak dan santainya. Nama saja tarawih. Apalagi di musim Covid ini, dengan alasan karena Covid, maka kita singkatkan salat, ringkaskan salat. Sekali mengejar rekor yang belum terpecahkan sejak tahun 2017 katanya. Tahun ini terpecahkan 2020 sebagai barakah COVID-19 barangkali. La ilaha illallah. Kalau memang kaum muslimin COVID ini menjadi penghalang tuan-tuan untuk salat lebih nikmat, maka asalnya salat tarawih itu adalah di rumah masing-masing. Kenapa diizinkan berjamaah? Ada fadilatnya. Maka ketika Nabi katakan, ketika sahabat meminta ke Nabi, laula naffaltana baqiyata lailatina hadhihi ya Rasulullah, kenapa tidak teruskan salat sunat kita sampai akhir malam? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini berita gembira bagi siapa yang sabar salat sampai imam selesai, ya, dengan suasana yang santai, khusyuk, hikmat dan nikmat, yaitu man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya salat semalam suntuk. Allahu akbar. Andainya kaum muslimin dan muslimat bukan karena ada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari wabah ini, ingin rasanya kita tidak peduli. Ya, kalau bukan karena perintah Allah untuk melarang kita memberikan mudarat pada orang lain atau menjatuhkan diri pada kerusakan dengan adanya wabah seperti ini, kita hendak peduli. Biarlah mati-matilah di masjid. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, jangankan untuk menghindari penyakit yang sebagian mematikan, yang sebagiannya dengan izin Allah mematikan walaupun persentasenya lebih rendah daripada yang sembuh, tetapi karena hujan saja, hujan lebat yang dikhawatirkan menyulitkan dan mengotori pakaian dan badan yang bisa dicuci di saat itu saja atau selesai salat, Allah berikan izin dan rukhsah untuk meninggalkan salat berjamaah. Allah berikan rukhsah untuk meninggalkan salat Jumat. Allah berikan rukhsah meninggalkan salat, apalagi salat tarawih yang juga sunat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati, andainya dibolehkan oleh Allah hari ini kita untuk tetap salat tarawih di masjid, kita ambil fadilat ini. Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Karena memang kita di bulan Ramadan ini benar-benar ingin tertib, yaitu mendapatkan, menjalankan kembali kepada misi kehidupan kita, ibadah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini, kalau kita Ramadan terakhir menjadi husnul khatimah, atau mungkin menjadi
menjadi penggembleng diri kita yang awalnya dikotori oleh noda dosa dan maksiat kepada Allah, lalu disucikan dengan kembali dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan yang sangat banyak di bulan ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi Allah sedang menguji kita dengan sedikit dibanding dengan musibah yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Andainya Allah mengambil setiap maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya di atas muka bumi ini, kita tidak pernah istirahat dengan musibah. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah memaafkan banyak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi katakan, saya tahu apa yang kalian buat semalam itu. Saya tahu kalian ingin. Tapi bukankah saya sudah mengatakan siapa yang solat bersama imam sampai selesai, seolah-olah dia solat sampai akhir malam. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Tapi tak ada halangan saya untuk keluar. Saya pun senang salat bersama kalian. Saya senang. Karena Nabi senang dengan segala yang menyenangkan umatnya. Nabi senang, harisun alaikum. Nabi itu sangat antusias untuk memberikan hidayah dan kebaikan kepada kita. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau sangat tidak ingin sesuatu yang menyulitkan. Oleh sebab itu saya tahu kalian ingin dan saya pun mau. Tapi saya terhalang karena kalau seandainya dilakukan terus-menerus berjamaah di masjid ini, nanti diwajibkan kepada kalian. Diwajibkan kepada kalian. Bukan Nabi yang wajibkan, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian tidak akan sanggup. Kita lihat sendiri kaum muslimin salat fardu yang wajib saja berapa banyak di antara kita kalau dipersentasikan yang tidak salat saja di antara kaum muslimin yang jumlahnya hari ini tidak kurang dari 1,7 miliar yang tidak salat, menurut hasil penelitian, semoga tidak benar. Ya, semoga tidak benar. Ya, di atas 80% umat Islam tidak salat. Dan dari yang kurang dari 20% ini, yang salat ke masjid, mungkin yang salat ke masjid hanya sekitar 3%. Subhanallah. Jadi kalau seandainya Allah berikan kita musibah, sebenarnya tidak ada sedikit pun, dan Allah memang tidak zalim kepada hambanya. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima musibah ini. Karena Allah SWT berikan kita waktu yang panjang untuk berusaha, untuk makan dan minum, istirahat yang puas. Allah wajibkan kita untuk salat fardu 5 waktu. Dan dihitung pahalanya 50 waktu. Subhanallah. Masih banyak yang meninggalkannya. Bagaimana kalau seandainya salat tarawih diwajibkan? Jadi Nabi SAW sangat sayang sama kita. Dia ingin kita selamat, tapi dengan semudah-mudah syariat. Makanya adalah aneh bin ajaib di saat kita diberikan oleh Nabi SAW sunnah yang indah, sunnah yang mudah, sunnah yang senang, ringan. Tapi sebagian kita menambah-nambah dan mencari-cari yang kadang-kadang menyulitkan kita. Ada yang membuat zikir-zikir khusus sampai gila. Ada yang membuat pelatihan jiwa penggemblengan diri yang tidak disyariatkan sampai hilang akalnya. Masa syariat bisa membuat kita hilang akal? Masa syariat membuat kita gila? Dan kadang-kadang untuk mengelabui itu dikatakanlah sudah mencapai tingkatan wali tertinggi, sehingga dibebaskan daripada syariat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga saja, tidak ada yang sampai gila karena kewaliannya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tak pernah lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, kemudian dalam banyak hadis lagi
Di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim pula dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadikan puasa itu sebagai salah satu dari pondasi dasar, sebagai pondasi dan landasan agama. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 tiang, yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim. Nah, di bulan Ramadan, subhanallah, kekuatan pondasi ini kembali kita benahi. Karena mungkin tidak sedikit kaum muslimin dan muslimat di luar Ramadan mungkin lalai dalam membenahi pondasi-pondasi ini. Alhamdulillah, kajian tentang keimanan di bulan ini semakin giat untuk menguatkan iman kita. Tentang ilmu-ilmu agama semakin ramai, diramaikan rumah-rumah Allah, khususnya di masa tidak terjadi wabah seperti ini, dan bahkan melalui media-media seperti ini kita tetap memberikan kajian-kajian menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan kita melaksanakan perintah Allah, khususnya salat 5 waktu, mungkin akan lebih tertib dibanding di luarnya. Pokoknya singkat kata, bahwa kalau kita ikuti dan hidupkan sunnah-sunnah Nabi di bulan Ramadan ini, maka mengembalikan kita kepada garis visi misi kehidupan kita yang membuat jalan kehidupan ini aman, nyaman, teratur, tertib, dan akan terhindar dari berbagai permasalahan, bagi berbagai tuntutan hukum dan penyimpangan. Dan semoga kehidupan yang kita alami di bulan Ramadan ini, yaitu kembali kepada misi kehidupan, yaitu ibadah kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah yang tidak sempat kita sebutkan satu persatu di sini, yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi SAW yang membuat kehidupan kita kembali indah, khususnya di bulan Ramadan ini, dengan janji-janji pahala yang tidak terkira dari Allah Rabbul Alamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang lain, masih berkaitan dengan indahnya Ramadan dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Terima kasih dan mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada saudara saya Ray Imran untuk membacakan kalau ada pertanyaan yang masuk. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Seperti biasa, untuk langsung yang ingin bertanya di sesi terakhir ini silahkan. Untuk beberapa menit ke depan kita akan buka sesi tanya jawab di 081273335531 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di WhatsApp di nomor yang sama. Sambil menunggu telepon, kita coba menjawab pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp kita di 081273335531. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz sebagai muslim yang juga mendambakan berakhirnya wabah yang sedang menimpa kita hari ini, ada berita yang beredar di media sosial bahwa hadirnya bintang di pagi hari yang namanya bintang Suraya itu pertanda akhir dari wabah ini, Ustaz. Saya ingin sekali menyebarkan kembali atau memforward kembali berita yang beredar ini, tetapi setelah saya mendengar penjelasan Ustaz beberapa waktu yang lalu mengenai hadis tersebut, jadi ragu, Ustaz. Apakah saya harus sebarkan juga karena kegembiraan atau tidak disebarkan, Ustaz? Nah, Baik, barakallahu fiik, seperti yang disampaikan oleh saudaraku yang bertanya, bahwa memang kita sudah menjawab hadis ini, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Isil bin Sufyan. Kemudian bahwa kita jelaskan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan para ulama yang menyebutkan atau meriwayatkan hadis ini
menjadikannya hujjah atau menjadi dalil bahwa yang diangkat itu adalah hama atau wabah yang berkaitan dengan tanaman atau tumbuh-tumbuh atau buah-buahan. Dan karena memang Thuraya ini terbit di akhir-akhir musim semi dan masuk musim panas, dan khususnya di Jazirah Arab seperti kata Al-Fayyumi dan Misbah Al-Munir menyebutkan bahwasanya di akhir musim semi masuk musim panas adalah musim masak atau matangnya pohon atau buah-buahan seperti kurma dan lain-lainnya. Dan di saat dia matang maka hama insya Allah akan diangkat. Walaupun al-ahatu menurut bahasa seperti kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir bahwasanya aha itu berlaku bagi pada manusia dan pada penyakit yang pada tumbuhan. Tapi umumnya hadis ini disebutkan pada penyakit tumbuhan. Oleh sebab itu saya nasihati saudaraku, kalau maksudnya untuk bergembira dengan akan berakhirnya wabah ini, masih banyak dalil-dalil yang sahih yang bisa dipakai daripada dalil yang dhaif ini atau masih dipresisikan ini. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ma anzalallahu min da'in illa wa anzala ma'hu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Tidak ada satupun penyakit yang Allah turunkan kecuali dia turunkan obatnya, baik diketahui oleh yang mengetahui atau tidak diketahui oleh yang tidak mengetahui. Barangkali sampai saat ini belum ditemukan oleh orang obatnya, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemajuan kedokteran, ilmu medisin atau ilmu kesehatan yang kalian miliki tidak semua yang kalian ketahui. Ujian dari Allah semua supaya kita tidak sombong dengan ilmu yang kita miliki, untuk mengembalikan kita kepada Allah. Yang kedua, Allah menjamin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Dan yang ketiga, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setiap ada kesulitan, ada dua kemudahan yang akan datang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harapan kita kepada Allah semua sangat besar. Oleh itu ikutilah arahan para ulama, arahan para ahli untuk menjaga dan menahan diri, jangan mengikuti hawa dan emosi, karena sesungguhnya sebagian masih ragu apa wabah ini ada atau tidak. Sebanyak ini korban yang jatuh masih ragu dengan adanya wabah. Okelah kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, yaitu wabah virus yang dibuat oleh orang-orang tertentu atau bangsa tertentu. Taib, tidak ada masalah. Tetapi wabah ada atau tidak, korban jatuh atau tidak, atau ada yang mengisukan bahwa alat bukan ahli kesehatan, alat tesnya itu, rapidnya itu tidak bisa dipercaya. Taib, rapid testnya tidak bisa dipercaya, bukan corona. Taib, tapi wabah ada enggak? Walaupun kan namanya corona, ada, menular dan menular melalui interaksi sesama kita, menular melalui itu menurut para ahli. Nah, kenapa kita percaya dengan berita sebagian orang yang dikeragui dan meninggalkan berita sebagian besar orang walaupun dikeragui tapi mereka lebih banyak dan kita bukan ahlinya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita juga berdoa kalau negeri yang masih merasa aman, mudah-mudahan tetap aman insyaallah taala. Tetapi saya sangat bermohon kepada saudara-saudaraku semuanya, ya, kalau ada pendapat pribadi, tolong jangan sampai disebarkan, karena ini sudah menjadi membuat sebagian masyarakat kita yang memang rata-rata kurang tertib. Rata-rata kurang tertib dan kurang patuh. Ya. Kemarin ketika rasa nyaman tak nampak di masjid, Masya Allah, di saat seperti ini dilarang, bukan dilarang, maksudnya dianjurkan untuk sementara. Jangan dulu interaksi dulu, jangan berdekat, jaga jarak. Di saat ini ngotot untuk tetap ke rumah Allah SWT. Besok kita lihat setelah wabah ini pergi, apakah tetap konsisten dengan apa yang diserukan hari ini. Baiklah kaum muslimin, sekali lagi kepada saudaraku, hadis ini karena memang tidak pada tempatnya, yang kedua masih lemah, maka saya sarankan untuk tidak menyebarnya kembali. Tapi dengan memberi harapan dengan bahwasanya Allah pasti akan mengangkat musibah, itu banyak. Banyak dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah
Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya dan memang harus cek and recheck dulu berita yang didapat untuk tidak menyebarkan sembarangan. Baik, kita coba terima telepon Ustaz yang sudah masuk di 081273335531. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Kampar. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Sebenarnya urusan berhubungan dengan zakat Ustaz. Silakan. Apakah mobil sewaan yang hasilnya itu tidak terkumpul, ya harus untuk kebutuhan sehari-hari, tapi ada yang mengatakan bahwasanya mobil ini umpamanya mobil itu harus dihitung sekarang nilainya berapa, kemudian dikeluarkan, kalau sampai hisab maka dikeluarkan 2,5% negara. Jadi bagaimana sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan untuk Aki yang bertanya mengenai zakat mobil sewaan. Iya. Apapun yang menghasilkan atau dibisniskan itu dizakatkan baik modalnya maupun hasil yang dihasilkan. Karena ini adalah salah satu konsekuensi daripada menjadikan barang kita, komoditi kita sebagai barang yang diperdagangkan. Walaupun diperdagangkan hanya sekedar jasanya. Adapun yang dipakai yang bukan menghasilkan, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang bertanya. Dan untuk lebih rinci barangkali bisa bertanya kepada Ustaz Helmi nanti Ustaz ya. Iya, insyaallah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar Ustaz, tapi tidak itikaf di masjid? Nah Ustaz. Taib, etikaf adalah salah satu yang sangat dianjurkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan itu tentu saja dengan syarat-syarat yang pada umumnya dikatakan bahwa syaratnya mesti di masjid jami'. Itu masjid yang didirikan padanya sholat Jumat. Bukan di surau atau di musalla, tapi adalah di masjid yang ada Jumatnya. Sebagian lain yang mengatakan i'tikaf tidak disyariatkan kecuali di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan taban yang paling rajih insyaallah taala adalah bahwa disyariatkan di masjid manapun asal masjidnya masjid jami'. Nah, dalam kondisi seperti ini, kaum muslimin dan muslim, apakah kita mungkin mendapatkan Lailatul Qadar tanpa i'tikaf? Mungkin sekali. Karena bahasa Nabi alaihissalatu wassalam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamu Ramadan di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa yang telah lalu. Jadi qiyam Lailatul Qadar itu bisa di rumah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam memang i'tikaf di masjid karena memang waktu itu tidak ada penghalangnya. Ketika ada penghalangnya maka kita melakukan ibadah-ibadah di rumah masing-masing, insya Allah kesempatan itu tetap ada. Adapun kalau memang kebiasaan kita, kalau bukan karena wabah ini selalu i'tikaf atau sudah berniat sebelum ada wabah ini, kalau Ramadan ini akan i'tikaf atau akan umrah di Ramadan, maka insya Allah pahala itu mudah-mudahan dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seorang itu sakit atau musafir, maka Allah tetap tuliskan amalan yang biasa dia lakukan di saat dia sedang sehat atau sedang tidak musafir. Kemudian orang yang berniat melakukan suatu kebaikan, maka dia tidak jadi melakukannya. Dia sudah berazam tapi tidak bisa melakukannya, maka dituliskannya baginya hasanah, satu kebaikan. Nah, bila kita sudah berniat untuk i'tikaf, ternyata karena ada kondisi yang tidak mengizinkan, kita tidak bisa, mudah-mudahan sudah tertulis bagi kita suatu hasanah. Begitulah indahnya agama ini, baru berniat baik saja sudah mendapat kebaikan. Makanya Nabi katakan hadis lain, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya.
Kenapa? Niatnya utuh dapat satu kebaikan. Amalnya belum tentu dia melakukan sebaik yang dia niatkan. Bisa saja dia mengamalkan suatu amalan ternyata sumbingnya banyak. Tidak sampai, kadang-kadang mungkin tidak diterima. Ya, tapi ketika berniat lalu terhalang, utuh pahalanya. Falau hasanatun tamma au kamila kana dituliskan baginya satu kebaikan sempurna. Itulah sebabnya Nabi mengatakan niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Maka niat sangat menentukan. Wallahu taala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terlalu banyak subuhat dan juga khilaf tentang kondisi kita hari ini, Ustaz. Saya ingin bertanya sebenarnya sebagai orang awam, khilaf apakah memang semua khilaf harus ditolerir? Juga ada yang mengatakan khilaf aula. Apa sebenarnya khilaf aula ini, Ustaz? Nah, Ustaz, mengenai khilaf ini, Ustaz. Baik, terima kasih. Secara ringkas saya jelaskan bahwa Nabi sudah mengatakan itu. Dan ini kepada sahabat dikatakannya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian ini, sahabat, akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi ini mukjizat, tidak bisa dinafikan bahwa khilaf itu akan eksis sepanjang zaman. Akan ada. Tetapi apakah khilaf itu harus dipelihara? Artinya dalam bahasanya harus diakomodir semuanya. Ulama membagi khilaf di sini, ada khilaf karena dalil, ada khilaf karena hawa. Nah, kalau khilaf karena dalil, ya para sahabat sendiri khilaf dalam suatu masalah dan Nabi bolehkan mereka khilaf karena dalil mendukungnya. Artinya dalil mendukungnya. Tapi ada yang dalil tidak mendukungnya, tidak ada dalil sama sekali. Nah, kalau ini tidak dibiarkan, tidak dibenarkan. Dan Nabi jelaskan kesalahannya supaya tidak terulang kembali. Nabi jelaskan kesalahannya supaya tidak terulang kembali. Dan kasus ini banyak. Ada khilaf yang dibiarkan Nabi SAW, ada khilaf yang tidak dibolehkannya. Sebagaimana ada kesalahan yang Nabi SAW diamkan dan ada kesalahan yang Nabi ingkari langsung. Ada yang Nabi sebut secara umum, ada yang Nabi sebut langsung kepada pelakunya. Ya, misalnya ada orang yang mensyaratkan sesuatu ketika membeli hamba saya kepada Aisyah, lalu dia katakan, dia pidato, Nabi pidato menyebut ma balu aqwamin. Kenapa ada pula orang yang ini bahasa sindiran. Tapi ada yang langsung ketika Usamah radhiyallahu taala anhu sebagai kekasih Rasulullah, anak kekasih Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Zaid bin Haritha, hibbu Rasulillah ibnu hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, memberikan syafaat kepada seorang wanita dari Bani Makhzum atas permintaan para senior orang-orang Quraisy, minta Usamah melobi Rasulullah untuk membatalkan hukum qisas kepada wanita ini. Nabi langsung marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu memberikan syafaat kepada dalam sesuatu had di antara had Allah Subhanahu wa taala? Wallahi, demi Allah katanya, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andainya Fatimah binti Muhammad, itu anak beliau radhiyallahu anha, mencuri, saya potong tangannya. Jadi ada yang langsung, ada yang dengan bahasa ini. Jadi khilaf pasti ada. Boleh khilaf? Ya boleh selama ada dalilnya. Tapi kalau mengikut hawa, itu tidak dibolehkan. Artinya tetap kambing walaupun terbang ini tidak boleh. Tapi kalau selama ada dalilnya, ya kita harus berlapang dada kepada saudara sama muslim. Dan ingat, selama kita mencari kebenaran tidak akan menyebabkan perpecahan. Selama kita dalam khilaf itu mencari kebenaran, tidak akan terjadi perpecahan. Tetapi kalau hanya sekedar mencari pembenaran, sering membuat perpecahan di antara kita. Nah, kalau kita sahabat bisa khilaf tanpa pecah,
Kenapa kita belum khilaf sudah pecah? Jadi ada masalah kita sebenarnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat harus dipelajari mana khilaf yang masmuh, yang masyru', mana khilaf yang disyariatkan, mana khilaf yang mamnu', yang dilarang. Kalau sudah ada dalilnya jelas bagi kita, ya jangan dipelihara khilaf itu. Tapi kalau masih tetap bertahan selama tidak mengeluarkannya dari Islam, dia saudara kita. Dia saudara kita. Kita berikan haknya sebagai seorang muslim. Kita berikan haknya sebagai orang yang dihormati kalau dia seorang ulama, dan kita berikan haknya sebagai seorang saudara kita yang seiman dan seislam. Wallahu taala alam. Nah, jadi apakah khilaf itu kita tolerir? Di semua tidak. Ada yang khilaf yang tolerir, ada yang tidak. Ya, khilafnya orang-orang liberal misalnya ingin merubah-rubah syariat, dia ini tidak masuk khilaf. Ini kalab namanya. Tidak bisa dikatakan khilaf ini. Tapi kalau khilaf di antara para ulama yang memang ahlinya. Demikian pula khilaf yang dilakukan oleh orang-orang awam. Orang awam ghairu mu'tabar. Atau orang yang mungkin dari sisi titel tidak orang awam, tapi di sisi agama dia orang awam. Mohon maaf, misalnya seorang yang profesinya ilmu sosial, sosiolog misalnya, dari pesantren SMA, S1 sosiologi, S2 sosiologi, tidak dikenali pernah duduk dengan para ulama, kecuali hanya mendengarkan wirid sekali sebulan kadang-kadang. Ya, kemudian bacaannya juga bukan bacaan buku-buku agama, tapi hanya wawasan tentang agama. Yang seperti ini bukan kita katakan tidak ikut berandil dalam agama, tidak, tapi jangan sampai memberikan fatwa dalam agama, bukan bidangnya. Sebagaimana saya sebagai yang diberikan Allah sedikit tentang ilmu agama misalnya, kalau saya bicara dalam ilmu kedokteran, lalu saya debat seorang dokter, orang akan cibirkan saya. Anda siapa? Kenapa bicara tentang kedokteran? Walaupun dokternya baru dokter umum, saya dokter S3 misalnya, tapi bukan bidang saya, bukan bidang saya. Kenapa di bidang agama kita buat lebih terbuka, bebas orang masuk ke dalamnya, di bidang-bidang lain kita tidak terima kecuali para ahlinya. Wallahul musta'an. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Sepertinya waktu yang membatasi Ustaz. Insyaallah kita akan ketemu lagi di hari Kamis, hari Rabu, kajian duha insyaallah dengan tema yang sama, dan mudah-mudahan bisa kita paparkan atau lanjutkan lagi materi dan bisa juga antum untuk kembali bertanya seputar materi yang disampaikan. Jazakumullah khairan untuk antum yang sudah bertanya dan juga sudah telepon di 81273335531 atau untuk semua masyarakat yang kita bicara. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Kita kelar di program ini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.